Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Kurniawati dari NIM 114 kelas 7C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan minggu kelima, yaitu menjelaskan tentang video pertama dan kedua, video pembelajaran pertama dan kedua. Di video pembelajaran pertama saya menggunakan waktu 35 menit dan di situ saya menyuruh siswa untuk berdoa seperti biasa. Setelah itu saya menyuruh siswa untuk menyanyikan lagu nasional dan untuk pembelajarannya saya memberikan siswa sebuah bacaan, teks bacaan agar siswa membacanya. Dan setelah itu saya menanyakan apakah ada yang perlu ditanyakan. Ternyata dari 3 siswa ada salah satu siswa yang bertanya tentang teks bacaan tersebut. Setelah itu untuk media saya menggunakan media gambar. Di situ ada dua gambar. Yang pertama itu gambar kupu-kupu, perkembangbiakan kupu-kupu seperti itu. Saya menjelaskan kepada siswa perkembangbiakan kupu-kupu itu seperti apa. Selain menggunakan media itu, juga saya menggunakan media papan. Papan digunakan pada saat pelajaran matematika. Saya menggunakan papan pada saat pembelajaran matematika agar siswa lebih memahami tentang matematika tersebut dan bisa langsung terjun, langsung mengisi pelajaran matematika yang sudah saya tuliskan di papan tersebut. Seperti itu. Untuk seni budaya saya hanya menggunakan tari dengan biasa, hanya merentangkan tangan, ketukan dari 1 sampai 8 seperti itu. Tapi tetap menjaga jarak. Gitu. Untuk media di sini pasti ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan media gambar ini, siswa itu tidak perlu berangan-angan seperti apa. Jadi saya langsung memberikan gambar. Ini loh gambarnya. Jadi perkembangbiakan kupu-kupu loh seperti ini, seperti itu. Untuk kelebihannya, jadi mempermudah siswa untuk proses belajar mengajar. Untuk kelemahannya, media ini hanya berupa kertas, jadi jika terkena air atau lecet itu media itu sudah tidak bisa digunakan. Dan jika sobek lagi itu juga tidak bisa dilakukan karena medianya hanya berupa kertas. Untuk siswa saya sudah memberikan bacaan, teks bacaan, dan siswa itu langsung membacanya, lalu siswa itu meresponnya dengan sebuah pertanyaan. Di situ saya memberikan stimulus seperti itu dan siswa langsung merespon dengan cara bertanya. Dan untuk di pembelajaran kedua saya juga menggunakan untuk waktunya saya sama, waktunya 1 kali 30 menit. Pembelajarannya seperti biasa, berdoa, lalu diteruskan dengan bernyanyi lagu nasional. Lalu saya mengabsen siswa 1 persatu seperti itu. Untuk medianya sama seperti media gambar, hanya saja media di sini saya buat seperti figura. Jadi media di sini ada 3 figura. Untuk figura yang pertama itu saya beri gambar ibu dan anak. Yang figura kedua hanya gambar anak perempuan, dan figura ketiga itu gambar anak laki-laki. Media ini juga ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dalam media ini yaitu siswa juga lebih paham dengan materi. Jadi di sini saya itu kemarin menanyakan persamaan dari orang tua dan anak ini. Persamaan dari Hani dan Ibu Hani ini. Jadi saya berikan foto Ibu Hani dan Hani, dan siswa itu meresponnya dengan cara mencari persamaannya. Lalu gunanya
papan, saya kan juga menggunakan papan ya. Gunanya papan itu sebagai siapa yang menemukan persamaan dalam gambar ini, siswa itu disuruh menuliskannya ke depan, yaitu papan itu. Jadi kelebihannya bisa membuat siswa lebih paham, tidak hanya memikirkan seperti apa begitu. Karena saya juga memberi contoh tentang salah satu siswa tersebut untuk diberi contoh. Niken dan Ibu Niken itu kesamaannya apa? Itu siswa itu, jadi kan di sini siswa itu yang tahu hanya Niken kan ya. Soalnya teman-teman siswa itu tidak tahu. Jadi saya itu mengambil media figura itu agar siswa lebih memahami seperti itu, lebih memahami, oh ini loh ada gambarnya. Jadi Ibu Hani dan Hani itu kesamaannya terdapat pada rambutnya yang lurus, terus yang kedua sama-sama berkulit putih, terus yang ketiga raut wajahnya sama, terus postur tubuhnya hampir sama, seperti itu. Untuk kelemahannya, media ini tidak bisa digunakan terus-menerus karena hanya menggunakan kertas lalu saya tempelkan dengan foto. Jadi jika terkena air, media itu sudah tidak bisa digunakan. Dan yang kedua, media tersebut tidak bisa digunakan jangka panjang karena jika sobek ataupun jatuh sedikit itu medianya itu sudah rusak. Jadi kita itu harus hati-hati menggunakan medianya tersebut. Untuk papan untuk papan digunakan pada saat pembelajaran yang tadi, persamaan antara ibu dan anak itu, lalu menuliskannya ke depan. Dan untuk pembelajaran lainnya seperti pembelajaran PJOK itu saya hanya berolahraga di tempat, menjelaskan seperti apa sih kecepatan itu, seperti itu. Untuk pembelajaran lainnya juga saya hanya menjelaskan namun dengan gerakan, seperti halnya seni budaya itu materinya tari sederhana. Saya hanya menjelaskan tari untuk ketukan yang pertama, tangannya ke samping, oke ke samping, anak-anak sudah menirukan. Dengan begitu anak-anak kan juga bisa menjaga jarak karena di sini sedang ada pandemi, jadi jaga jarak itu perlu. Untuk ketukan yang kedua, tangannya ke atas, oke ke atas, anak-anak juga ke atas tangannya, tapi dalam posisi duduk, ada juga dalam posisi berdiri anak-anak. Terus yang ketiga, tangannya dibengkokkan sedikit ke kanan. Nah, anak-anak terus menirukan seperti itu karena jika menggunakan tari yang bergerombol itu bisa menyebabkan terjadinya virus itu. Jadi di sini saya sebisa mungkin saya menggunakan pembelajaran yang bisa menjaga jarak antara satu siswa dengan yang lainnya, juga menjaga jarak antara saya dengan mereka, seperti itu. Jadi saya di sini juga setiap pembelajaran memberikan stimulus agar siswa itu bisa bertanya ataupun yang lain, ataupun bisa menjawab pertanyaan dari saya, supaya tidak garing antara pertanyaan saya dan jawaban siswa, atau pertanyaan siswa ke saya itu bisa dijawab, seperti itu. Saya memberikan bacaan kepada siswa itu agar siswa membaca, agar siswa itu bisa menggunakan membaca dengan baik. Terus agar siswa itu terbiasa dengan literasi membaca. Jadi siswa itu setiap memulai pembelajaran saya memang memberikan teks bacaan untuk siswa itu membacanya, dan saya memberikan stimulus apakah ada yang masih ditanyakan. Jadi siswa itu pasti insya Allah itu bertanya lalu saya menjawabnya tentang pertanyaan tersebut. Dan memang benar dari kedua video tersebut, memang setiap saya memberikan teks bacaan lalu saya menyuruhkan siswa untuk membaca itu pasti ada salah satu atau beberapa siswa itu yang bertanya tentang bacaan yang telah diberikan tadi. Seperti halnya untuk yang video pertama itu Mas Albi itu bertanya, Ibu, perbedaannya perkembangan sama
perbedaan perkembangan sama apa gitu, itu ditanyakan sama Mas Aldi. Lalu sama saya perkembangan dan pertumbuhan itu apa gitu. Saya menjelaskan kalau perkembangan itu seperti ini nak, kalau perkembangan itu seperti ini, dan satunya itu seperti ini gitu. Dan alhamdulillah anak-anak bertiga itu sudah paham dengan pembelajaran tersebut. Dan untuk yang teks bacaan yang kedua itu saya memberikan buku. Itu teks bacaannya ada di buku. Saya menyuruh siswa itu membaca di buku tersebut beberapa menit, lalu siswa itu membacanya. Jadi di situ ada gambar seorang anak yang beranjak ke dewasa itu dan seorang ibunya. Jadi di situ siswa itu mencari persamaannya. Maka dari itu videonya itu media pembelajaran yang kedua itu saya gunakan media pembelajaran figura yang ada gambar ibu dan anak, agar apa, siswa itu lebih memahami. Pasti orang tua dan anak itu tidak pasti ada kesamaannya seperti itu. Jadi saya memberikan media itu agar siswa itu paham. Oh, jadi Ibu Hani dan Hani itu persamaannya, rambutnya lurus Bu. Oke, rambutnya lurus, saya suruh maju anak tersebut ke depan. Rambut wajahnya Bu hampir sama, ya seperti itu. Sekian. Jadi video kali ini seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.